Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman. Belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Baik, ini adalah video lanjutan teman-teman mengenai Kingdom Fungi gitu ya. Setelah kita pembahasan di video pertama mengenai peta konsep, selain itu juga mengenai ciri utama yang dimiliki oleh Kingdom Fungi ini. Terus video yang kedua telah kita bahas divisi atau anggota pertama pada jamur, yaitu anggota Zygomicota. Juga anggota Zygomicota kita bahas di video yang pertama, yang ini ya sudah kita bahas. Terus video yang ketiga sudah kita bahas mengenai anggota yang kedua, yaitu Ascomycota. Sudah kita tuntaskan juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan video yang ketiga ini, keempat berarti ya. Yang keempat hari ini kita akan bahas mengenai divisi yang ketiga mengenai Basidiomycota. Oke, siap ya Basidiomycota. Kita tuntaskan di video yang keempat ini. Baik, seperti anggota divisi yang lainnya, teman-teman, bahwa divisi jamur yang ketiga adalah Basidiomycota. Kenapa dia punya divisi yang ini? Sama jawabannya, sebab anggota di Basidiomycota ini, dia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh divisi-divisi jamur yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, cirinya adalah teman-teman, hipa pada jamur ini dia bersifat punya sekat atau disebut sebagai hipa bersepta. Jadi hipanya itu bersekat-sekat. Apa itu hipa? Sudah dibahas di pertemuan pertama bahwa dia merupakan bagian terkecil penyusun dari tubuh jamur. Hipa itu kan ada dua ya, ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Nah, untuk anggota Basidiomycota, teman-teman, hipanya bersekat atau bersepta, gitu ya. Nah, nanti septa yang dimiliki oleh ciri Basidiomycota, septanya itu teman-teman memiliki sambungan yang ampit atau disebut sebagai clamp connection. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Zygomicota, juga tidak dimiliki oleh Ascomycota. Jadi hanya miliknya Basidiomycota, gitu ya. Yang kedua, ciri utamanya reproduksi seksualnya, teman-teman, dia akan menghasilkan yang disebut sebagai basidiospora. Jadi spora seksualnya itu namanya basidiospora yang dibentuk, yang dihasilkan pada suatu bagian yang disebut sebagai basidium, gitu ya. Nah, ini hanya dimiliki oleh Basidiomycota. Kalau Ascomycota dia dibentuknya pada ascus. Nah, kalau Basidiomycota seksualnya, spora seksualnya itu yaitu basidiosporanya itu dihasilkan dari bagian basidium, gitu ya, yang berbentuk gada. Nah, ini adalah khas yang dimiliki oleh anggota divisi ini. Yang ketiga, teman-teman, anggota Basidiomycota itu dia berdaging, jadi tebal-tebal, gitu ya. Nah, umumnya dia bersifat saproba, jadi pengurai nih untuk anggota, kebanyakan dari anggotanya Basidiomycota ini, gitu ya. Ada juga yang memang dia membentuk tubuh buah seperti payung, teman-teman, gitu ya. Payungnya itu benar jelas seperti payung, gitu ya. Itu adalah seluruh anggota dari Basidiomycota. Jadi kalau ada yang berbentuk payung, itu bagian dari jamur masuk ke dalam divisinya ini. Ini khas banget, gitu ya. Ada juga yang memang membentuk kuping. Nah, makanya disebut sebagai jamur kuping. Mungkin teman-teman pernah mendengar itu ya. Yang keempat, teman-teman, ciri dari Basidiomycota ini, teman-teman, pada beberapa spesiesnya itu tangkainya dia asimetris. Jadi tangkainya itu dia asimetris, khas nih ya. Terus pendek, bahkan memang ada juga yang tidak bertangkai. Salah satunya adalah pada jamur kuping tadi, begitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Basidiomycota ini dia hidupnya itu dia umumnya sapropit, gitu ya. Artinya keberadaan anggota Basidiomycota ini dia penting, gitu ya. Bagi apa? Bagi kayu dan bagi bagian tumbuhan yang lain yang sudah memang mati, itu untuk diurai sama mereka, menghasilkan misalkan menjadi tanah itu menjadi lebih subur. Begitu ya, oleh anggota ini diuraikan.
sebetulnya untuk makanan dia, namun hasil dari makanan dia juga dia berperan menyuburkan lingkungan sekitarnya, gitu ya, hidupnya saprofit. Yang keenam, teman-teman, Basidiomycota ini dia dapat bersimbiosis juga dengan organisme yang lain. Bisa membentuk lihen, berarti Basidiomycota bersimbiosis dengan alga. Bisa membentuk mikoriza, berarti Basidiomycota ini dia bersimbiosis dengan akar tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Bisa bersimbiosis hidupnya selain saprofit. Yang ketujuh, teman-teman, di antara semua fungi, Basidiomycota inilah yang paling baik, gitu ya, yang berperan menguraikan polimer lignin, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa lignin ini adalah bagian komponen penyusun dari dinding sel tumbuhan yang memang sukar untuk dipecah, gitu ya. Nah, siapa yang mampu memecahnya? Salah satunya adalah anggota jamur dari divisi Basidiomycota ini yang mampu menguraikan polimer lignin ini yang terdapat di dalam dinding kayu, gitu teman-teman, atau dinding sel tumbuhan diuraikan sama ini, gitu ya, sehingga mudah untuk diurai. Oke, yang kedelapan, nah reproduksi aseksual pada anggota Basidiomycota ini teman-teman dia membentuk spora sama, gitu ya, sporanya spora conidia. Tapi memang jarang terjadi kalau reproduksi aseksualnya. Nah, sedangkan seksualnya dia akan menghasilkan tubuh buah, teman-teman. Dia dengan cara menghasilkan tubuh buah. Tubuh buahnya itu yang seperti payung tadi salah satunya yang disebut sebagai Basidiocarpus. Jadi Basidiocarpus itu pada beberapa anggota Basidiomycota ini dia membentuk payung, gitu ya. Nah, Basidiocarpus ini teman-teman dia banyak mengandung basidia yang nantinya akan menghasilkan spora seksual yang disebut sebagai basidiospora. Begitu ya. Ini khas yang dimiliki oleh divisi Basidiomycota. Oke. Nah, ini dia teman-teman bisa diperhatikan contoh dari anggota Basidiomycota itu. Yang pertama ada Volvariella volvaceae atau jamur merang ya, yang suka dijadikan jamur crispy, begitu ya. Terus ada Auricularia folitrica, ini yang disebut sebagai jamur kuping. Ada juga Lentinula edodes atau jamur shiitake, ini yang mahal ya. Terus ada juga Psaliota campestris atau teman-teman ini juga sama dengan jamur agaricus, gitu ya. Semuanya ini adalah jamur-jamur yang tubuh buahnya itu memang termasuk daerah basidiumnya, teman-teman, itu bisa dimakan. Nah, dapat kita manfaatkan untuk dimakan, gitu ya. Terus ada contoh lain Basidiomycota itu adalah Ganoderma atau jamur kayu. Nah, ini biasanya teman-teman mungkin lihat di batang-batang kayu ada yang agak keras-keras itu ya, nempel-nempel, itu adalah Ganoderma. Ini adalah jamur kayu, makanya disebutnya ya, nempel pada batang tumbuhan. Bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan obat ataupun makanan suplemen, gitu ya, oleh masyarakat tertentu. Terus ada contoh yang lain yaitu Polyporus giganteus, gitu ya, ini atau jamur papan, teman-teman. Terus ada Pleurotus atau jamur tiram. Nah, ini dia hidupnya itu dia sebagai saprofit, gitu ya, pada kayu-kayu yang memang sudah mati yang dilapukan ya. Terus ada Clavaria zifeli, ini bahasa kitanya jamur supa mayang. Ini jamur supa, dia sifatnya saprofit, gitu ya, pada tanah di kawasan hutan biasanya itu banyak ditemukan. Terus ada Amanita phalloides dan ada juga Amanita ocreata. Nah, Amanita ini teman-teman, hati-hati dengan Amanita ini sebab bentuknya itu lucu banget, gitu ya. Seperti enak untuk dimakan. Padahal Amanita ini termasuk satu lagi Amanita muscaria, teman-teman, dia menghasilkan racun. Kalau Amanita yang di atas, phalloides dengan ocreata, dia menghasilkan racun palin, gitu ya. Nah, racun palin ini dia mampu menghancurkan sel-sel darah merah kita kalau memang termakan. Sedangkan yang muscaria, Amanita muscaria ini dia menghasilkan racun muskarin, gitu ya. Kalau ini benar-benar lebih parah lagi, dia dapat mengganggu sistem saraf yang mengakibatkan halusinasi pada orang tersebut yang mengakibatkan nantinya kematian, gitu ya. Jadi bahaya. Jadi bentuknya itu jamurnya merah, terus ada bintik-bintik seperti stroberi.
teman-teman. Itu amanita, itu jangan sekali-kali kalian mencoba mengkonsumsinya ya, bahaya. Terus ada contoh yang lain, kita hapus dulu coretannya. Ada Ustilago gitu ya, Ustilago maidis ini sebagai contoh dari Basidium mucota juga. Dia parasit pada akar tembakau. Nah, jadi yang merusak tumbuhan-tumbuhan tembakau. Ada Ustilago virens, kalau ini dia menyerang padi, teman-teman, tanaman padi. Ada Ustilago zea gitu ya, ini yang menyerang tanaman jagung. Ada Ustilago scitaminea, ini dia yang menyerang tumbuhan tebu. Terus ada Puccinia graminis, kalau ini menyerang jagung dan gandum. Ada Puccinia arasidis, ini yang menyerang kacang tanah gitu ya, dia parasit. Nah, ini yang merusaknya ya. Itu juga memang bagian dari jamur Basidium mycota. Jadi Basidium mycota juga selain ada yang memang menguntungkan bagi kita, ada juga yang bersifat parasit gitu ya, khususnya pada tumbuhan. Itu dia teman-teman Basidium mycota. Nah, bagaimana siklus hidupnya? Nah, sebelum ke siklus hidupnya, teman-teman bisa diperlihatkan contohnya ada Forfariella fulvaceae yang tadi jamur merang ini ya. Nah, ini dia tubuh buahnya berbentuk seperti payung. Ini yang bisa dikonsumsi ya. Yang suka teman-teman dijadikan jamur crispy mungkin. Terus ada Auricularia polytricha. Nah, ini yang disebut sebagai jamur kuping. Nah, ini yang juga dikonsumsi juga ya. Nah, ini yang jangan dikonsumsi itu Amanita, salah satunya adalah Amanita muscaria. Nah, ini yang dikonsumsi bahaya. Kalau ini dikonsumsi oleh orang atau hewan, ini dia bahaya gitu ya. Nah, merusak jaringan tubuh kita ini. Racun, menghasilkan racun ini. Nah, bagaimana cara siklus hidupnya, teman-teman? Seperti ini, coba diperhatikan. Reproduksinya, kalau misalkan dia mau melangsungkan reproduksi seksual, kenapa dia melangsungkan reproduksi seksual? Sebab memang anggota dari Basidium mycota ini teman-teman jarang melakukan reproduksi aseksual. Kalaupun dia melakukan reproduksi aseksual, maka dia dengan membentuk conidia, gitu ya, ada spora conidia. Nah, tapi jarang memang dilakukan. Yang sering dilakukan itu adalah reproduksi seksualnya. Nah, dari mana reproduksi seksual? Bermulai dari penyatuan antara HIPA positif dengan HIPA negatif seperti tadi gitu ya. Jadi HIPA positif dan negatif ini dia terjadi penyatuan HIPA-nya secara plasmogami, teman-teman. Coba diperhatikan awalnya ini bergabung gitu ya. Jadi ada inti biru, ada inti merah, nantinya dia menggabung. Nah, ini yang disebut sebagai terjadi penggabungan nih. Hasil penggabungan ini yang dikenal dengan nama plasmogami. Jadi di dalam satu sel terdapat dua inti. Awalnya kan harusnya setiap sel itu yang sekat-sekatnya itu kan satu inti, sekat satu inti gitu ya. Nah, ini di dalam setiap sekat sudah terdapat dua inti, berarti ini sudah terjadi plasmogami gitu ya. Terjadi penyatuan satu rumah dua inti yang berbeda. Nah, seperti itu plasmogami. Akibatnya dia akan membentuk miselium yang sifatnya dikariotik. Nah, ini dia miselium dikariotik. Nanti miselium dikariotik ini dia akan tumbuh menjadi jamur, teman-teman, menjadi jamur seperti ini, menghasilkan tubuh buah. Nah, ini tubuh buahnya disebut sebagai basidiokarp yang sifatnya dikariotik tadi ya, yang setiap sekatnya itu memiliki dua inti. Nah, di daerah bawah-bawahnya ini, di bawah payungnya itu ada bagian yang disebut sebagai basidia. Teman-teman, ini diperbesar basidianya. Nah, setiap basidia ini bisa diperhatikan diperbesar lagi. Nah, mengandung dua inti yang tadi ya dari sini ya. Inti HIPA positif dan negatif. Nah, ini adalah basidia yang disebut sebagai basidia dikariotik. Basidia yang memiliki dua inti. Ini basidia dikariotik. Basidia dikariotik. Adanya di mana? Ada di bawah dari basidiokarp. Gitu ya. Nah, dia akan melakukan kariogami. Apa itu kariogami? Nanti penyatuan dua inti ini menggabung menjadi diploid. Nah, membentuk inti diploid. Kan tadi masih haploid masing-masingnya masih dikariotik gitu ya, masih belum bergabung. Sekarang bergabung menjadi nuklei yang diploid, menjadi inti sel yang diploid setelah terjadi penggabungan. Nah, nanti basidia ini teman-teman setelah terjadi penggabungan dia akan membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel anak. Ini dia gitu ya. Jadi basidium dia menghasilkan 4 sel, masing-masing selnya, masing-masing inti selnya itu dia haploid gitu ya. Membelah secara meiosis kan ya. Ya, inti selnya itu dia haploid.
Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan sudah matang, teman-teman bisa diperhatikan basidium ini akan menghasilkan basidiospora gitu ya. Kalau sudah matang, dia akan melepaskan basidiosporanya. Nah, setiap basidiospora yang telah lepas, lalu dia nempel pada lingkungan yang memang mendukung, lalu dia akan berkecambah menjadi miselium pada jamur lagi dan seterusnya ya. Seperti itu. Itu siklus hidupnya. Bagaimana jamur Basidiomycota dia melakukan siklus hidup. Ini adalah video yang keempat, teman-teman, mengenai divisi yang ketiga, yaitu Basidiomycota. Gitu ya. Nanti kita akan bahas divisi yang keempat, divisi yang terakhir di video berikutnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.